kita masuk ke materi 12, yaitu sikap orang Kristen terhadap norma. Pertama-tama, kita akan melihat bagaimana surat-surat Paulus memaknai norma. Tulisan Paulus adalah sebuah paraklese. Yang dimaksudkan adalah aturan-aturan yang dibuat oleh Paulus bukanlah aturan yang bersifat melarang, namun adalah sebuah ajakan. Paulus membuat aturan dalam konteks tertentu, yakni aturan tersebut selalu diberikan kepada jemaat secara kontekstual. Untuk jemaat di Roma seperti ini, untuk jemaat di Tesalonika seperti ini. Jadi, aturan yang dibuat Paulus itu di tiap-tiap daerah itu berbeda-beda. Karena konteks permasalahannya di tiap daerah itu berbeda pula. Aturan-aturan yang dibuat Paulus ini tidak bisa langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi membutuhkan eksegese dan hermeneutik, yaitu harus ditafsirkan dan harus dimaknai terlebih dahulu maksudnya. Baru kita bisa menjalankan aturan-aturan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya adalah aturan-aturan yang dibuat Paulus itu tidak boleh dipahami sebagai hukum yang mati. Atau lebih mudahnya kita menyebutnya seperti tidak bisa hukum yang dibuat oleh Paulus itu langsung dijalankan. Apa yang tertulis harus dilakukan, tidak bisa. Jadi harus ditafsirkan dahulu, harus diterjemahkan dahulu, harus dimaknai dulu. Baru bisa kita melakukan atau menjalankan aturan-aturan Paulus tersebut. Yang selanjutnya yaitu aturan-aturan Paulus dimaksudkan bukan untuk menguraikan moral. Nah, pasti ada pertanyaan dari teman-teman, kenapa kok tidak menguraikan moral? Karena Paulus sendiri mengondisikan bahwa orang Kristen sudah tahu mana yang baik dan mana yang salah. Dan yang terakhir yaitu adalah berhubungan erat dengan tuntunan untuk saling mengasihi dan nasihat untuk hidup dari roh. Jadi aturan-aturan Paulus itu didasari paling dasar yaitu adalah hukum cinta kasih dan untuk seturut dengan hidup dengan roh. Jadi kesimpulannya, Paulus memberikan aturan-aturan tersebut ditujukan kepada setiap orang sebagai pengikut Kristus supaya seluruh hidupnya dipenuhi oleh roh. Dengan begitu mendapatkan kepenuhan diri sesuai dengan takarannya masing-masing sebagai pengikut Kristus. Yang selanjutnya adalah wewenang gereja terhadap norma. Dalam Lumen Gentium 25 dijelaskan, gereja memiliki kuasa mengajar mengenai iman yang harus dipercaya dan diterapkan dalam hidup. Jadi di Lumen Gentium artikel 25 ini menjelaskan bahwa sudah menjadi tugas dan wewenang gereja untuk mengajar iman dan diterapkan dalam kehidupan manusia. Dan selanjutnya adalah infalibilitas paus dan uskup sebagai pengajar otentik dalam perkara iman dan moral. Itu termuat di Konsili Vatikan pertama dan Konsili Vatikan kedua. Dan yang ketiga yaitu norma Kristiani bukanlah dari pewahyuan. Yang perlu kita ketahui yaitu norma Kristiani bukan dari pewahyuan, namun dari apa yang manusia pahami dalam rangka pengalaman hidup umat Allah dan membina iman manusia sebagai penyerahan diri kepada Allah dalam Yesus Kristus. Jadi, aturan dalam gereja adalah aturan dari Allah yang dipahami dan dibuat dalam kerangka hidup di hadapan Allah. Dengan demikian, iman menjadi nyata dan terwujud.
kita masuk ke infalibilitas. Infalibilitas sendiri adalah kewajiban taat kepada paus dan para uskup ketika berbicara tentang iman dan moral. Apa artinya sebuah ajaran gereja tidak dapat sesat atau infalibilitas tidak dapat sesat? Yang pertama, bersifat norma yang berlaku pada umumnya, sehingga tidak berkonkurensi dengan nilai-nilai lain. Yang kedua adalah memakai istilah univok, bahasa yang tidak ambigu, dan tidak menggunakan bahasa analog atau perbandingan yang tidak sebanding. Yang ketiga adalah norma moral dan kaidah iman tidak hanya menuntut ketaatan, namun juga disertai dengan pengakuan. Yang selanjutnya adalah diterima. Ajaran moral gereja harus diterima secara definitif, dimengerti sebagai pengarahan normatif atau dikemukakan untuk membina kesatuan kelompok dan keterlibatan masing-masing anggota, bukan untuk mendesak seseorang, namun agar mendorong kesadaran dan kehendak bebas seseorang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang moral otonom. Dalam menegaskan norma, gereja perlu menegaskan kepentingan iman yang rasional, dan kepentingan itu diwujudkan dalam kaidah moral. Yang kedua, kritik terhadap moral otonom menekankan kewajiban gereja untuk mengemukakan norma dan menghubungkannya dengan kewajiban untuk menyatakan iman. Norma iman moral. Dalam gereja, norma dibentuk agar iman mendapat wujud nyata dalam perbuatan sehari-hari. Selanjutnya, norma hidup terlebih dahulu di tengah masyarakat. Norma iman dan moral juga dilihat dan direfleksikan. Selanjutnya dirumuskan oleh ajaran iman. Selanjutnya diterima oleh masyarakat secara definitif. Norma baru berhasil jika mengarahkan perbuatan bertanggung jawab dalam rangka kepentingan bersama. Bagian selanjutnya adalah masyarakat yang manusiawi. Yang pertama, hidup bersama membutuhkan norma. Yang kedua, norma harus mengemukakan alasan masuk akal supaya dimungkinkan tindakan pribadi yang bertanggung jawab. Perlu ada kesempatan bereksperimen agar norma bisa berkembang. Norma juga dibuat oleh pemimpin kelompok dan anggota-anggotanya. Norma harus terus-menerus dicari keseimbangan antara kewajiban masing-masing anggota dan hak bagi semua. Bagian selanjutnya adalah tentang ketaatan terhadap norma. Orang hendaknya bersikap sosial, menyesuaikan diri pada aturan kelompok. Yang kedua, jika terjadi konflik dalam kelompok, maka harus dicari nilai yang paling fundamental menurut norma yang paling mendesak. Selanjutnya, epikeia adalah sikap aktif dan kreatif terhadap hukum untuk bertindak menurut motivasi hukum. Yang selanjutnya, sikap sosial terhadap norma tidak sama dengan menjiplak. Menurut situasi, cita-cita kelompok, maka kesadaran nilai pun harus berubah dan berkembang. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.